Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda kelas 11 ini part 2-nya ya. Jadi kalau tadi secara umum beriman kepada kitab-kitab Allah, sekarang kita beriman kepada kitab Allah yang kita imani harusnya semua ya. Tapi dalam hal ini adalah kita agama Islam maka Al-Qur'an ya. Jadi apa itu Al-Qur'an? Nah, ya, jadi banyak pengertian dari Al-Quran ya, jadi bisa diartikan Al-Quran adalah nama ya bagi wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah ya, Al-Quran juga bisa berarti bacaan. Nah ya, ini dia ya, melalui perantara malaikat Jibril Al-Quran adalah kalamullah ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam, perkataan Allah. Nah ya, ini dia, jadi itu adalah Al-Quran ya. Baik, kedudukan Al-Quran ya, wahyu Allah yang terjamin keasliannya ya, terus mukjizat Rasulullah ya, dan sebagai korektor ya, pengkoreksi dan penyempurna ya kitab-kitab sebelumnya ya. The miracle of Islam ya, salah satu mukjizat Allah Al-Quran itu adalah dapat menghadapi ya, atau meringankan stres. Nah ya, ini ya, masih banyak lagi ya, salah satunya dapat menghilangkan stres. Nah ya, jadi kita bisa membaca Al-Quran ya, tilawah ya. Apa itu tilawah? Ya, tilawah berarti membaca Al-Quran dengan sepenuh hati dan sepenuh pengertian ya, nggak cepat-cepat ya. Hal ini diungkapkan dalam firman Allah Al-Baqarah ayat 2 ya, surat kedua ayat 121, yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab Al-Quran kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya ya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya maka mereka itulah orang-orang yang rugi ya, nauzubillah ya. Jadi kita harus membaca Al-Quran sehari ya, nggak apa-apa walaupun cuma salaman ya, insya Allah bisa meningkat. Nah ya, jadi itu tadi tilawah ya, membaca Al-Quran dengan sepenuh hati dan sepenuh pengertian ya. Baik, perumpamaan orang yang baca Al-Quran ya, dalam satu hadis diriwayatkan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya. Jadi perumpamaan orang mukmin. Nah ya, silakan dibuat kalimat gampangnya gimana ya. Perumpamaan orang mukmin yang suka baca Qur'annya seperti buah uturjah ya, buahnya harum, rasanya lezat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma ya, baunya nggak ada ya, dan rasanya manis. Nah, ya. Dan perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah ya, baunya lumayan tapi rasanya pahit. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat, perumpamaan orang munafik ya, udah munafik, tidak suka membaca Al-Quran seperti buah hanzolah ya, tidak memiliki bau dan rasanya pahit ya. Semoga kita termasuk seperti buah utrujah ya, baunya harum, rasanya lezat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo ngaji nak, ya, nggak bisa belajar mumpung masih sekolah, ada yang ngajarin ya, boleh hubungi saya ya, kita akan belajar ngaji gitu ya. Baik, hadis ya, dalil saat membaca Al-Quran yaitu kita harus diam dan dengarkan. Nah ini ya, surat Al-A'raf ayat 204 ya. Lanjut, hadis tentang pahala membaca Al-Quran. Nah ya, motivasi untuk anda ya, barang siapa membaca surat satu huruf dari kitabullah maka baginya pahala satu kebaikan ya, satu pahala kebaikan dapat dilipat gandakan menjadi 10 ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf ya, berarti 3 kali 10 ya. Hadis riwayat Tirmizi 2835. Jadi ada kita baca itu saja sudah dapat 30 kebaikan. Ya, Masya Allah, apalagi membaca sampai satu halaman, apalagi satu juz ya. Baik, ayo kita baca Quran. Baik, selanjutnya adab tilawah ya. Tilawah tadi membaca Al-Quran ya, ada 9 ya. Apa saja? Boleh nak langsung di screenshot ya, ini dia ya, adab tilawah ya. Satu ya, screenshot silakan, 1, 2, 3. Nah ya. Baik, adab tilawah suci badan ya, jadi harus bertaharah ya. Kedua, tentu disempurnakan dengan wudhu. 3, tempatnya bersih ya, harus dijaga, jangan tempat yang penuh najis. 4, khusyuk ya, jadi cari waktu, harus fokus gitu ya. Terus tenang dan tentram ya, jadi pilihlah tempat-tempat yang anda akan benar nanti akan membacanya ya, jadi khusyuk ya, dengan tenang dan tentram. Yang keenam, bersiwak sebelum mulai ya, diusahakan, atau bersikat gigi kalau bahasa kita bisa. Ta'awuz dari permulaan ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Yang kedelapan, basmalah di setiap awal surat ya, bismillahirrahmanirrahim gitu ya.
Terus yang ke-9 tartil. Apa ini tartil ya? Tadi tilawah, sekarang tartil. Nah, ya tartil adalah membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai dengan kaidah tajwid. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu jangan ditiru ya, tapi harus pelan-pelan bagusnya ya, sesuai dengan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, secara perlahan dan sesuai dengan tajwid panjang pendeknya. Seperti itu. Itu ya, jadi kita harus membacanya dengan tartil ya. Juga ada tambahan yaitu 10 ya. Kalau ada ayat-ayat sajadah ya, kita disunahkan untuk bersujud. Ya ini dia ya. Terus mentadabburi Al-Qur'an. Baik, itu mungkin saja ya yang dapat saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya ada 2 lagi tadi ya, 9, 10-nya sujud sajadah ya, atau sujud tilawah, yang 11-nya tadabbur. Itu saja dari saya, tetap semangat ya, diulang-ulang lagi penjelasan. Semoga Anda menjadi orang yang semangat membaca Quran ya setiap hari ya, karena Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.